sekalian, kembali lagi bersama Serkadi dalam pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan fitness. Tentunya kalian telah melaksanakan semua tes, semoga hasilnya dapat bermanfaat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang atletik. Untuk penjelasan lebih lanjut, silakan simak video pembelajaran berikut. Baiklah, yang akan kita bahas yaitu atletik. Atletik adalah gabungan dari beberapa jenis olahraga yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi lari, lempar, lompat, dan jalan. Secara etimologis, istilah atletik berasal dari bahasa Yunani, yaitu atlon, yang artinya perlombaan atau kontes. Induk organisasi untuk yang Indonesianya yaitu PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, dan yang internasionalnya yaitu IAAF, International Association of Athletics Federation. Ada beberapa nomor perlombaan dalam cabang olahraga atletik. Salah satunya yaitu lari. Olahraga lari adalah gerakan maju ke depan dengan cepat, di mana pada saat tertentu posisi kaki berada di udara dan tidak menyentuh tanah. Berlari membutuhkan kekuatan otot, kecepatan, dan koordinasi anggota tubuh yang sangat baik agar dapat mencapai garis finish. Ada beberapa jenis lari. Yang pertama yaitu lari jarak pendek. Jaraknya 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Lari jarak menengah adalah olahraga lari dengan jarak sepanjang 800 sampai 3000 meter. Biasanya jarak yang dilombakan untuk lari jarak menengah ini adalah 800 meter, 1500 meter, dan 3000 meter. Yang ketiga, lari jarak jauh. Lari jarak jauh yang dimana jarak tempuhnya adalah 3 km, 5 km, 10 km, dan di atas 10 km. Pada lari jarak jauh menggunakan start berdiri, di mana tekniknya sama dengan nomor lari yang lain. Lari maraton itu jaraknya 42,195 km. Selanjutnya yaitu lari estafet. Lari estafet adalah olahraga lari yang dilakukan dengan membawa tongkat dengan ukuran tertentu, di mana tongkat tersebut diserahkan kepada pelari berikutnya di daerah pergantian. Biasanya nomor lari estafet yang diperlombakan adalah 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter. Dan yang terakhir adalah lari gawang. Lari gawang adalah olahraga lari dengan cepat untuk menempuh jarak tertentu dengan melewati beberapa rintangan berupa gawang atau palang rendah. Selanjutnya yaitu cabang atletik melompat. Melompat dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Berikut ini adalah cabang olahraga atletik melompat yang sering diperlombakan. Yang pertama, lompat jauh. Lompat jauh adalah gerakan melompat ke depan dan mengangkat kaki ke atas pada bagian depan tubuh. Gerakan ini dilakukan agar dapat membawa titik berat badan selama mungkin di udara untuk mencapai jarak sejauh mungkin. Yang kedua, lompat tinggi.
Lompat tinggi adalah cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan cara melompat setinggi mungkin untuk melewati mistar dengan ketinggian tertentu. Olahraga ini membutuhkan kekuatan otot perut dan otot kaki agar dapat mencapai gerakan lompatan yang tinggi. Yang ketiga, lompat galah. Lompat galah adalah cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan cara melompat melewati mistar pada ketinggian tertentu dengan menggunakan sebuah galah panjang dan fleksibel. Yang keempat, lompat jangkit. Lompat jangkit termasuk macam-macam atletik dari cabang olahraga lompat. Lompat jangkit juga disebut lompat cingkat, lompat tiga atau disebut dengan triple jump. Dan yang berikutnya yaitu cabang atletik melempar. Dalam atletik terdapat beberapa jenis olahraga melempar di mana masing-masing menggunakan alat khusus yang ditempatkan sejauh mungkin di depan. Adapun beberapa jenis olahraga lempar adalah sebagai berikut. Pertama yaitu lempar lembing. Lempar lembing adalah cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan cara melemparkan lembing sejauh mungkin untuk mencapai jarak maksimum. Untuk pria menggunakan lembing yang berukuran 2,6 meter sampai 2,7 meter dengan berat minimum 800 gram. Sedangkan untuk wanita panjang lembing 2,2 meter sampai 2,3 meter dengan berat minimum 600 gram. Yang kedua, lempar cakram. Lempar cakram adalah cabang atletik yang dilakukan dengan cara melempar cakram sejauh mungkin. Cakram berukuran diameter 220 mm dengan berat 2 kg untuk pria dan 1 kg untuk wanita. Yang ketiga, tolak peluru. Tolak peluru adalah cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan gerakan mendorong suatu bola besi berbentuk bulat sejauh mungkin. Berat bola besi yang digunakan 5 kg sampai 7,257 kg untuk pria dan 3 kg sampai 4 kg untuk wanita. Dan yang terakhir yaitu lontar martil. Lontar martil adalah cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan cara mengayunkan, memutar, dan melemparkan martil sejauh mungkin. Berat martil yang digunakan 7,26 kg dengan panjang 121,3 cm untuk pria dan 4 kg dengan panjang 119,4 cm untuk wanita. Dan berikut ini contoh gambar lintasan atletik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sejarah tolak peluru. Tolak peluru berawal dari upaya manusia mengisi waktu senggang dengan melempar batu atau kayu. Bahkan dahulu, banyak tentara yang mengisi waktu senggang mereka bertolak peluru dengan peluru meriam. Sejak 1857, ditetapkanlah beberapa peraturan tentang tolak peluru, mulai dari cara melakukan, berat peluru, dan cara penilaian.
Sebuah lemparan yang baik dalam tolak peluru adalah suatu dorongan atau tolakan terhadap sebuah peluru dengan menggunakan satu tangan yang bermula dari pangkal bahu. Nah, selanjutnya cara memegang peluru. Ada 3 cara memegang peluru. Yang pertama, jari-jari direnggangkan, sementara jari kelingking sedikit ditekuk dan berada di samping peluru. Ibu jari dalam keadaan sewajarnya. Yang kedua, jari-jari sedikit rapat. Jari kelingking berada di samping belakang peluru dan ibu jari berada di belakang. Yang ketiga, jari-jari direnggangkan. Jari kelingking berada di belakang peluru. Selanjutnya, cara meletakkan peluru pada bahu. Yang pertama, peluru dipegang lalu diletakkan pada bahu dan menempel pada leher bagian samping. Jika tangan yang digunakan untuk menolak menggunakan tangan kanan, maka peluru ditempel di leher sebelah kanan. Siku yang memegang peluru agak dibuka ke samping dan tangan satunya rileks di samping badan. Selanjutnya, ada beberapa tahapan dalam melakukan tolak peluru. Pertama, awalan tolak peluru. Berdiri membelakangi sektor tolakan, lutut kaki kanan ditekuk, sedangkan kaki kiri diluruskan ke belakang. Berat badan berada pada kaki kanan, dengan pandangan mata ke depan sesuai arah tubuh. Tangan kanan memegang peluru yang diletakkan di atas bahu kanan, menempel di antara leher dan rahang. Sedangkan tangan kiri diangkat ke depan wajah. Wajah kiri berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Yang kedua, menolak peluru. Saat akan menolak, kaki kiri diangkat, kemudian kaki kiri berpijak sebelah kaki kanan. Badan diputar ke sektor kiri, tubuh mengarah ke arah tujuan lemparan. Yang ketiga, peluru dilemparkan dengan cara mendorong tangan kanan yang memegang peluru ke arah depan atas membentuk parabola. Dan yang ketiga yaitu gerakan lanjutan. Setelah melakukan tolak peluru, pandangan mata mengarah ke jalannya peluru. Kemudian berat badan diganti pada kaki kiri. Dan yang ketiga, keseimbangan tubuh tetap dijaga, tidak terpental keluar lingkaran. Selanjutnya, rangkaian gerak tolak peluru. Nah, yang pertama, lintasan percepatan peluru. Yang kedua, sudut berangkat peluru. Yang ketiga, waktu mulai tolakan. Yang keempat, gerakan tenaga tolakan. Dan yang terakhir, gerakan lanjutan setelah melakukan tolakan. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas yaitu lapangan tolak peluru. Di sini kita bisa lihat contoh dari lapangan tolak peluru. Dan harus kita ketahui bahwa ukuran peluru untuk putra maupun putri itu berbeda. Putra 7,26 kg, sedangkan putri 4 kg. Nah, itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kalian dapat mengerti dan kalian pahami. Untuk selanjutnya, jangan lupa mengerjakan soal yang sudah saya
pelajaran di aplikasi. Sekian